Halo, Salam apakah sudah, suaraku Kak. terdengar? Ya, oke, Dengar, Kak. sudah. Oke, sudah terdengar ya. Oke, kita masuk ke pertemuan yang terakhir, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pertemuan 7. Untuk materi terakhir, kita akan masuk ke materi non-klinis, yaitu teknologi farmasi, formulasi, biologi, dan mikrobiologi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada malam hari ini lancar. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Kita mulai untuk materi sesi pertama, yaitu teknologi farmasi dan formulasi. Teman-teman nanti silahkan kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, atau misalnya terlalu cepat penyampaiannya, silahkan di interupsi aja, atau bisa ditanyakan lewat kolom chat seperti itu ya. Oke, untuk materi teknologi farmasi dan formulasi, biasanya materi apa aja sih yang akan ditanyakan ketika ujian? Yang pertama, biasanya teman-teman nanti akan ketemu soal-soal terkait definisi sediaan. Nah, ini seringnya akan ditanyakan ketika teman-teman ujian wawancara. Kalau ujian wawancara sering ditanyain apa yang dimaksud dengan sediaan tablet, apa yang dimaksud sirup, bedanya apa, cara pembuatannya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus mulai refresh kembali ingatan tentang materi-materi tersebut, karena ini adalah materi-materi yang dasar yang diberikan ketika teman-teman S1 dulu. Untuk definisi sediaan, teman-teman bisa mengacu ke Farmakope Indonesia edisi ke-6. Di sana sudah ada di bagian awal, di monografi awal itu sudah ada definisi-definisi untuk sediaan-sediaan yang konvensional. Tablet lagi, tapi kalau untuk yang standar-standar bisa mengacu ke Farmakope. Kemudian yang kedua, selain definisi sediaan, biasanya juga nanti akan ada soal-soal terkait formula. Ada formula atau ada eksipien. Nanti ada formula, ada kumpulan eksipien, nanti ditanyain, kira-kira dari formula tersebut eksipien apa yang harus diperbaiki, harus diperbanyak atau dikurangkan, harus dioptimasi, atau fungsi-fungsi eksipiennya, kira-kira eksipien A fungsinya untuk apa, eksipien B fungsinya untuk apa, dan seterusnya. Untuk eksipien, teman-teman bisa mengacu ke Handbook of Pharmaceutical Excipient, buku HOPE, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Di sini sudah dijelaskan contoh-contoh eksipien yang bisa digunakan untuk sediaan farmasi, nama sinonimnya apa, konsentrasi yang biasa digunakan berapa, fungsi-fungsinya untuk apa, sampai kompatibilitasnya seperti apa, gitu. Biasanya satu eksipien itu fungsinya akan lebih dari satu. Contoh, misal, PVP. Ada yang tahu PVP kalau untuk sediaan tablet itu fungsinya sebagai apa biasanya? Kalau di sediaan tablet, kalau kita bikin sediaan tablet, kira-kira nambahin PVP atau povidon itu fungsinya untuk apa? Nggak tahu? Povidon, kalau kita mau bikin granulasi, kira-kira perlu nambahin apa tuh? Oksipien, pengikat. Oke, kalau PVP di sediaan tablet itu digunakan sebagai pengikat. Tapi nanti kalau kita bikin sediaan cair, suspensi, fungsinya akan beda. Dia bukan sebagai pengikat, tapi nanti fungsinya akan berubah menjadi suspending agent. Jadi satu eksipien fungsinya akan banyak, tergantung sediaan yang dibuat apa, konsentrasinya yang dipakai berapa banyak.
Kemudian yang ketiga adalah cara pembuatan. Cara pembuatan sediaan. Contoh, misal kita mau bikin sediaan tablet. Tablet itu metode pembuatan yang paling sederhana atau yang paling umum digunakan ada 3. Apa aja tuh metode? Gempa langsung, metode granulasi basah, dan metode granulasi kering. Nah, nanti biasanya ditanyain, apa bedanya gempa langsung? Kapan kita gunakan granulasi basah? Kapan kita pakai granulasi kering? Dan seterusnya. Itu juga teman-teman harus bisa menjelaskan. Kemudian setelah kita tahu cara membuat sediaannya, kita juga harus tahu cara melakukan evaluasi sediaan. Ini akan sering keluar, baik itu di soal teoritis, di soal CBT, soal tes tertulis, maupun di soal OSCE atau tes praktek. Itu akan sering keluar soal-soal terkait evaluasi sediaan. Kemudian setelah melakukan evaluasi sediaan, biasanya akan ditanyakan terkait kerusakan sediaan. Istilah-istilah kerusakan sediaan ada apa aja? Misal kerusakan tablet, oh ada mottling, ada laminating, dan seterusnya. Kerusakan suspensi, kerusakan emulsi, ada koalesen, ada apalagi creaming, breaking, dan seterusnya. Itu juga harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Dan yang terakhir yang juga akan banyak keluar adalah soal terkait perhitungan. Soal perhitungan ini mulai dari perhitungan HLB, kemudian perhitungan formula atau kebutuhan bahan, kemudian perhitungan tonisitas, kemudian nilai tukar supo, kemudian perhitungan-perhitungan yang terkait dengan evaluasi sediaan. Ada beberapa evaluasi yang dia harus dilakukan perhitungan. Contohnya, perhitungan kadar, perhitungan keseragaman sediaan. Itu kan kita harus melakukan perhitungan, maka kita harus tahu cara hitungnya. Oke, kurang lebih seperti ini materi-materi yang akan keluar di ujian terkait teknologi farmasi dan formulasi. Oke, kita akan bahas untuk sediaan yang pertama, yaitu sediaan solid. Yang masuk kategori sediaan solid atau sediaan padat, contohnya apa aja? Sediaan apa saja yang termasuk kategori sediaan solid? Yuk, gampang. Sediaan solid contohnya? Tablet. Tablet. Selain tablet? Kapsul. Kapsul. Kemudian? Supositorium. Tablet, kapsul, supo. Kemudian? Serbuk. Ada lagi serbuk. Oke, serbuk nanti dibagi jadi 2. Ada serbuk pulvis dan ada pulveres. Kemudian nanti ada apa lagi ya? Ada granul. Granul juga ada yang digunakan sebagai sediaan dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh sediaan solid. Tapi kalau sediaan solid yang paling umum biasanya terkait dengan sediaan tablet, karena memang paling banyak obat-obatan itu dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Nah, jenis tablet. Berdasarkan sistem pelepasannya, kan kalau kita bikin tablet, tablet itu kan gabungan antara zat aktif dengan eksipien. Nah, si eksipien itu kan, si zat aktif itu dia harus bisa melepaskan diri tablet supaya dia bisa diserap, bisa diabsorpsi. Nah, berdasarkan mekanisme pelepasannya, tablet itu ada yang dikategorikan tablet lepas segera atau immediate release, dan ada yang pelepasan obatnya itu dimodifikasi. Kalau yang lepas segera, ini contohnya tablet-tablet konvensional, tablet biasa, tablet yang tidak bersalut. Kita minum obatnya, ini kalau yang immediate release,
Kita minum obatnya, setelah diminum, masuk ke saluran cerna, zat aktifnya akan dilepaskan sampai habis, kemudian selesai. Ini yang immediate release. Selain yang tablet konvensional, ada juga tablet FDT atau tablet fast dissolve tablet. Tablet yang cepat hancur atau cepat terlarut. Ini juga masuk ke pelepasan segera. Nah, kalau yang pelepasannya dimodifikasi, ada yang lepasnya ditunda, ada yang diperpanjang. Kalau yang ditunda, delayed release, setelah obatnya kita minum, kita butuh beberapa waktu terlebih dahulu sampai obatnya itu nanti mulai dilepaskan semuanya. Jadi nggak langsung habis diminum, masuk saluran cerna, dia langsung dilepaskan, itu enggak. Kita tunda dulu sampai beberapa waktu, baru obatnya akan dilepaskan. Contohnya adalah sediaan salut enterik. Salut enterik itu obat-obatnya ditunda pelepasannya, bukan di lambung, tapi di usus. Harusnya kan obat itu di lambung sudah bisa melepaskan zat aktifnya, sudah bisa diserap. Tapi obat-obatan yang di salut enterik, dia pelepasannya itu ditunda sampai si obat mencapai usus karena beberapa hal. Itu contoh yang delayed release. Kalau yang diperpanjang, pelepasan diperpanjang atau sustained release, setelah obatnya diminum, zat aktifnya itu akan dilepaskan sedikit demi sedikit dalam durasi yang lebih panjang dibandingkan dengan tablet yang immediate release. Nah, ini disebutnya sustained release atau extended release. Nah, ini ada beberapa istilah tablet yang mungkin teman-teman ingat-ingat lagi. Ada lozeng atau troches, ini tablet hisap. Biasanya ini digunakan untuk efek lokal di mulut, kayak misalnya karyawan, bisa pakai lozeng. Tablet bukal, tablet ditaruh di bawah lidah. Fungsinya ini untuk efek sistemik. Kalau tadi di bakal efeknya bisa lokal di sistemik, kalau di manual efeknya itu pasti sistemik. Hal ini terjadi karena obatnya itu diserap di bawah darah, di mana mukosa bawah lidah itu dia sangat tipis sehingga obat itu bisa mudah diabsorpsi, bisa masuk. Kemudian ada implan. Kalau implan ini tablet yang ditaruh di bawah kulit, kayak pelet kecil gitu, dimasukkan di kulit. Kemudian ada gastroretentif. Tablet gastroretentif ini kebalikan dari tablet delayed release atau salut enterik. Kalau gastroretentif, justru obatnya itu diharapkan lepas semuanya di lambung, bertahan lama di lambung. Kalau tadi obat delayed release atau salut enterik, kita pengen obatnya itu dilepaskannya bukan di lambung, tapi di usus. Nah, kebalikannya, kalau gastroretentif, tabletnya itu justru benar-benar akan dilepasnya di lambung semua. Dibuat segimana caranya supaya si tablet tersebut bertahan di lambung dalam waktu yang lama, sampai habis. Jangan pindah ke usus. Itu namanya gastroretentif. Tadi delayed release sudah, contohnya obat salut enterik. Dan yang terakhir, FDT atau ODT, orally disintegrating tablet. Ini tablet yang cepat hancur dengan hanya sedikit cairan di di rongga mulut. Jadi kita taruh tabletnya di lidah, kena saliva, tabletnya itu akan segera pecah dan melarut. Pecah kemudian melarut dan bisa ditelan dalam bentuk yang sudah terlarut. Itu namanya ODT, orally disintegrating tablet atau fast disintegrating tablet. Oke, ini beberapa jenis istilah tablet yang mungkin teman-teman harus refresh kembali. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke metode pembuatannya. Tadi, metode pembuatan tablet yang sederhana itu ada 3 jenis. Bisa dengan metode kempal langsung, bisa dengan granulasi basah, bisa dengan granulasi kering.
Kapan pakai kempa langsung, kapan pakai granulasi basah, kapan pakai granulasi kering? Pertama, kita lihat sifat alirnya dulu. Kalau sifat alirnya baik, maka sifat alir serbuk, sifat alir dari serbuk zat aktifnya. Kalau sifat alirnya baik, maka kita bisa menggunakan metode kempa langsung dikempa aja. Tapi, kalau sifat alirnya buruk, maka kita harus melakukan proses granulasi. Kenapa? Karena proses granulasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas. Nah, ini fungsi dari granulasi. Karena sifat alir dari serbuknya buruk, maka kita granul supaya sifat alir dan kompresibilitasnya menjadi lebih baik. Oke, kemudian yang kedua, kita lihat apakah si zat aktifnya itu tahan terhadap lembab atau tidak, tahan terhadap air atau tidak. Kalau misalnya dia tahan terhadap air, maka kita bisa menggunakan granulasi basah. Tapi kalau tidak tahan terhadap air, maka kita gunakan granulasi kering, supaya nanti si zat aktifnya itu tidak rusak selama proses granulasi. Karena kalau granulasi basah, ada proses penambahan air atau pelarut. Takutnya nanti zat aktifnya rusak ketika ditambahin si air tersebut. Jadi kalau di soal nanti ada kata kunci obatnya mudah terhidrolisis, berarti kan dia tidak tahan terhadap air. Nah, itu hindari granulasi basah. Dan yang ketiga, apakah si obatnya tahan terhadap panas atau tidak? Kalau tahan, bisa dibuat granulasi basah. Tapi kalau tidak tahan, sebaiknya digranulasi kering saja. Sebenarnya tahan atau tidak digranulasi kering itu boleh. Tidak tahan panas pun, tahan panas pun dia boleh digranulasi kering. Karena di granulasi kering ini tidak ada proses pengeringan. Kalau granulasi basah, ada proses pengeringan granul. Makanya kalau tabletnya tidak tahan panas, sebisa mungkin jangan gunakan metode granulasi basah. Takutnya nanti ketika dikeringkan, si serbuk zat aktifnya itu meleleh. Biasanya nanti clue-nya di soal itu titik lelehnya. Titik leleh serbuknya rendah atau tinggi. Kalau titik lelehnya rendah, maka hindari proses granulasi basah. Oke, ini tahapannya. Kalau kita lihat dari tahapannya, yang paling sederhana memang kempa langsung. Dia cuma dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan pengayakan untuk serbuk-serbuk yang mungkin menggumpal, kemudian dilakukan pencampuran, lalu dikempa. Selesai. Kita dapat tablet dengan metode kempa langsung. Cuman 4 step aja. Tapi masalahnya, tidak semua serbuk bisa dikempa langsung, karena tadi tergantung sifat alirnya gimana. Sifat alirnya bagus atau tidak. Kemudian granulasi kering. Granulasi kering ini cukup panjang tahapannya. Setelah kita melakukan penimbangan serbuk, kita lakukan pencampuran awal, di mana pencampuran awal itu kita memasukkan bahan-bahan internal granul. Contohnya, zat aktif, kemudian pengisi, kemudian bahan pengikat, dan sebagian penghancur atau disintegran. Ini adalah bahan-bahan yang dicampur di tahap pencampuran awal, fase internal. Kemudian setelah kita mencampur bahan tersebut, kalau di granulasi kering, kita lakukan slugging. Slugging ini bahannya kita kempa. Campuran serbuk tadi kita kempa menjadi bongkahan besar, kemudian bongkahan tersebut kita pecahkan, kita granulasi, kita ayak kering, sehingga nanti bongkahannya akan pecah-pecah menjadi granul-granul yang lebih kecil. Setelahnya, kita lakukan pencampuran akhir. Nah, di pencampuran akhir, kita menambahkan bahan-bahan eksternal. Bahan-bahan eksternal ini biasanya adalah sebagian penghancur, kemudian lubrikan, glidan, dan anti-adheren.
Nah, ini adalah bahan-bahan yang biasanya ditambahkan di luar granul atau disebut dengan fase eksternal atau di pencampuran akhir. Setelahnya, baru kita lakukan pengempaan. Terakhir, untuk yang granulasi basah, tahapannya lebih panjang lagi. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian dilakukan pencampuran awal sama fase awal yang dicampur, kemudian kita lakukan granulasi basah, kita lakukan pengayakan basah untuk menghasilkan granul yang kecil-kecil, lalu ada tambahan proses pengeringan. Karena kita mencampurkan di granulasi basah itu kita menggunakan pelarut atau air atau campuran air dan pelarut alkohol. Maka harus dikeringkan dulu hingga mendapatkan granul kering, baru kita lakukan pengayakan kering. Setelah pengayakan kering, dilakukan pencampuran akhir sama menambahkan fase eksternal, lalu dilakukan proses pengempaan tablet. Oke, sampai di sini untuk metode pembuatan tablet cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau gitu aku masuk ke evaluasinya. Untuk sediaan tablet, evaluasinya bisa macam-macam. Nanti teman-teman bisa lihat juga di Farmakope. Di sini aku hanya merangkumkan saja sebagian besar. Lebih lengkapnya bisa dilihat di Farmakope. Yang pertama ada uji waktu hancur atau uji disintegrasi. Nah, nanti teman-teman sering ditanyain tuh, apa bedanya uji waktu hancur dan uji disolusi? Kalau uji waktu hancur atau uji disintegrasi, tujuannya adalah kita ingin melihat waktunya aja. Makanya cara pengujiannya menggunakan stopwatch. Kita masukkan 6 tablet ke dalam media. Biasanya kita menggunakan alat seperti ini, yang nomor 1. Ini alat uji disintegrasi. Nanti di dalam chamber ini masing-masing ada 6 tube. Nanti satu tube diisi dengan 1 tablet. Kemudian chambernya ini akan gerakannya naik turun, dicelupkan ke dalam air, kemudian diangkat, dicelupkan lagi, diangkat, dan seterusnya. Ini menggambarkan seolah-olah gerak peristaltik di saluran cerna. Nah, nanti kita hitung dengan stopwatch berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai seluruh tabletnya hancur. Dikatakan memenuhi kalau dia hancur sebelum syarat waktu monografi. Jadi, beberapa tablet itu di Farmakope sudah ditentukan berapa batas maksimum waktu hancurnya. Ada yang tidak boleh lebih dari 3 menit, ada yang tidak boleh lebih dari 15 menit, dan seterusnya. Tapi umumnya untuk tablet biasa itu kurang dari 15 menit, harus sudah hancur. Kemudian yang kedua ada uji disolusi. Nah, bedanya dengan disintegrasi apa? Kalau uji disolusi, kita ingin melihat kadar obat, bukan kadar sih, banyaknya deh. Kita ingin melihat banyaknya obat yang terlarut atau dilepaskan dari sediaan. Nah, karena kita mau melihat banyaknya obat yang dilepaskan, maka kita akan melakukan perhitungan kadar obat terdisolusi. Nah, ini untuk alatnya, uji disolusi. Ada beberapa tipe alat uji yang sering digunakan, tapi biasanya yang sering digunakan itu tipe 1, atau sering kita sebut dengan tipe basket, atau keranjang. Bentuknya seperti ini, kalau teman-teman lihat. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, mungkin dulu waktu S1 teman-teman pernah lihat yang bentuknya keranjang, kayak ada jaring-jaring dari besinya gitu. Kemudian tipe 2 yang seperti ini, yang umum juga digunakan. Tipe 2 atau tipe pedal, atau dayung.
Oke, nah ini adalah alat uji disolusi. Cara ujinya nanti kita bahas, untuk persyaratannya nanti kita bahas di soal selanjutnya. Tapi kurang lebih di tahap pertama itu kita gunakan 6 tablet, masukkan ke dalam masing-masing chamber, kemudian nanti diaduk menggunakan entah itu paddle atau basket, kemudian kita sampling airnya, air medianya kita ambil, lalu kita hitung berapa kadar obat yang terlarut dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada uji kerapuhan. Nah, ini untuk alat yang ketiga, uji kerapuhan, ini digunakan untuk mengetahui ketahanan tablet selama proses pengemasan dan distribusi. Kira-kira tabletnya rapuh atau enggak, mudah pecah atau enggak. Nah, pengujiannya biasanya kalau satu tablet itu bobotnya lebih dari 650 mg, maka kita cukup siapkan 10 tablet. 10 tablet masukin ke dalam rodanya, nanti rodanya muter. Setelah diputar, kita keluarkan lalu kita timbang berapa bobot akhir dari tablet tersebut. Kemudian kalau bobot satu tabletnya kurang dari 650 mg, maka kita siapkan sejumlah tablet yang total bobotnya akan mendekati 6,5 gram. Misalkan satu tablet bobotnya itu 500 mg. 500 mg berarti di bawah 650. Kalau seperti ini, kita harus hitung berapa tablet yang kita butuhkan sehingga mendekati 6,5 gram atau 6.500 mg. Maka jumlah sampelnya 6.500 dibagi 500. Sama dengan ini 65 bagi 5 berapa? 1, 13 tablet. Berarti kita harus menyiapkan 13 tablet untuk pengujian si tablet tersebut karena dia bobotnya di bawah 650. Tapi kalau misal bobot tabletnya 800 mg, ya udah kita cukup gunakan 10 tablet saja. Syarat bobot yang hilang kalau berdasarkan USP itu kurang dari 1%. Terakhir, yang keempat, ada uji keseragaman sediaan. Ada uji keragaman bobot dan uji keseragaman kandungan. Ini yang membedakan adalah kalau uji keragaman bobot digunakan untuk tablet-tablet yang dosis zat aktifnya lebih dari 25 mg. Sedangkan keseragaman kandungan yang dosisnya kurang dari 25 mg. Nah, nanti dihitung kadarnya si tablet-tablet tersebut, kemudian nanti dilihat nilai penerimaannya. Dia dikatakan memenuhi syarat kalau nilainya itu tidak melebihi batas nilai keberterimaan. Nanti di farmakope teman-teman bisa lihat ada tabel besar yang menunjukkan rumus cara perhitungan keseragaman sediaan. Oke, untuk evaluasi tablet cukup jelas? Gimana Kak Dia? Kalau misal buat pengujian tablet lepas lambat itu dia disintegrasi atau disolusi ya Kak buat pengujiannya? Oke, untuk lepas lambat itu bisa dilakukan kalau kita mau melihat pelepasannya lambat atau tidak, lebih tepatnya diujikan disolusi. Karena kita nanti akan melihat profil pelepasannya. Biasanya kalau lepas lambat nanti kita akan sampling di beberapa titik, lalu kita lihat profil pelepasannya apakah obatnya sudah dilepaskan semua atau tidak. Kayak nanti kita bisa bikin grafik seperti ini. Nanti kita bisa tahu apakah dia pelepasannya beneran lambat atau tidak. Itu bisa dilihat dari disolusi. Kalau disintegrasi, itu kan cuma mau lihat hancur atau tidak. Harusnya kalau tablet lepas lambat itu dia hancurnya pasti akan lama. Cuman kan hancur lama ini belum tentu dia melepaskan obat setiap titiknya. Setiap waktunya tuh dia belum tentu melepaskan obat. Jadi kita nggak bisa tahu kalau dari disintegrasi. Harus melalui uji disolusi. Gitu, Kak Dia? Baik Kak, terima kasih. Oke. Nah, beda lagi nanti kalau tablet salut enterik itu biasanya nanti dia akan diuji disintegrasinya. Diuji disintegrasi di pH asam dan pH basa.
Di pH asam, tabletnya itu tidak boleh hancur. Di pH basa, tabletnya itu harus segera hancur. Gitu. Karena kan mau mensimulasikan ketika dia di saluran cerna, di lambung tabletnya bertahan, tapi di usus tabletnya akan langsung hancur dan obatnya akan diserap. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau gitu kita lanjut ke ya, kita masuk ke excipient. Nah, excipient tablet yang bisa digunakan ini excipient standarnya minimal pasti membutuhkan yang pertama ada diluent atau pengisi, fungsinya untuk memperbesar volume tablet supaya nanti dia lebih mudah untuk dikempak. Apalagi kalau tablet-tablet yang dosisnya rendah. Tablet-tablet dosis rendah itu kan pasti dia jumlahnya kecil kayak misalnya CTM. CTM itu kan dosisnya cuma 4 mg. Cuma 4 mg ini kalau misalnya dikempak jadi satu tablet kan nggak mungkin 4 mg dikempak. Kita pasti butuh pengisi. Nah, itu biasanya akan bermain pengisi dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian kedua ada pengikat. Zat pengikat ini dibutuhkan ketika kita granulasi. Sedangkan kalau pengikat kering itu dia pelarut, dia langsung dalam kondisi apa namanya dalam serbuk kering ya udah langsung dicampurkan ke campuran serbuknya. Kemudian yang ketiga ada penghancur. Nah, ini kebalikannya. Kalau binder itu untuk mengkompakkan tablet, kalau penghancur ini untuk membantu mempercepat tablet itu pecah gitu. Supaya semakin cepat tabletnya pecah, semakin cepat dia diabsorpsi. Tapi untuk tablet-tablet yang pelepasannya dimodifikasi, biasanya disintegran ini contohnya kayak tadi. Sustain release atau tablet lepas lambat. Nah, itu dia justru malah tidak boleh cepat hancur atau cepat pecah, karena nanti pelepasannya langsung semua. Kan kita maunya dia dilepaskan sedikit demi sedikit, gitu. Jadi, biasanya kalau diuji disintegrasi, dia pecahnya akan lama. Kemudian ada lubrikan, glidan, dan anti-adheren. Ini adalah fase eksternal yang ditambahkan di luar granul. Ini fungsinya kalau lubrikan itu mengurangi gesekan tablet dengan mesin kompresi. Kalau glidan itu fungsinya memperbaiki laju alir granul. Kalau anti-adheren ini mencegah pelekatan bahan pada mesin. Jadi kalau lubrikan ini mencegah gesekan supaya si tabletnya mudah dikeluarkan. Kalau anti-adheren mencegah pelekatan supaya bahannya nggak nempel-nempel di alat. Kemudian ada penyalut. Penyalut ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung sediaannya. Kadang ada yang diberikan salut gula untuk menutupi rasa. Ada yang ditutupi dengan salut film untuk memperbaiki permukaan, penampilan, kemudian yang menutupi rasa juga, dan juga bisa untuk menghindari tablet rusak karena efek luar, karena lingkungan. Yang terakhir tadi salut enterik untuk memodifikasi pelepasan sediaannya. Harusnya dilepaskan di lambung, tapi kita buat dia dilepas di usus. Nah, untuk salut enterik ini, ciri khas dari eksipiennya itu ada kata-kata ftalatnya, selulosa asetat ftalat. Kemudian HPMCP, hidroksipropil metil selulosa ftalat. Ini juga merupakan penyalut enterik. Penyalut-penyalut ini mereka sifatnya sensitif pH. Di pH basa,
mereka larut di pH asam, mereka tidak larut. Makanya ketika digunakan di lambung, mereka tidak larut. Mereka bisa bertahan melingkupi si tablet. Tapi begitu masuk ke usus, pH-nya ganti jadi basa, si penyalutnya ini akan terlarut. Sehingga inti tabletnya bisa terpapar oleh cairan di usus. Nah, ini beberapa eksipien yang bisa digunakan. Selebihnya teman-teman bisa lihat di HOPE. Oke, cukup jelas? Kita masuk ke soal yang pertama. Mana ya? Soal nomor 1. Industri akan membuat formula senyawa X dalam bentuk sediaan tablet bersalut. Diketahui sifat dari senyawa X memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, mudah terurai dalam pH asam dan stabil pada pH basa, serta kelarutan zat aktif yang cukup rendah dalam air. Polimer berikut ini yang bisa digunakan dan sesuai untuk sifat obat tersebut. Kira-kira obatnya sebaiknya dibikin apa? Tablet, salut. Kita mau bikin dia tablet bersalut. Kalau dilihat dari keterangan sifat-sifatnya, sebaiknya disalut apa nih? Salut asam, Kak. Salut asam? Kenapa? Biar dia nggak mudah terurai dalam lambung. Oke, namanya tadi salut Salut enterik. enterik. Oke, maka contoh salut penyalut enterik yang mana? A, B, C, D, E? A. Yang A. Oke. Ya, betul. Jawabannya yang A. Nah, tujuan disalut enterik itu apa sih? Yang pertama, biasanya mencegah perusakan obat oleh enzim lambung atau oleh keasaman cairan lambung. Untuk obat-obat yang rusak dalam pH asam, contohnya tadi, dia rusak oleh enzim yang ada di lambung, maka biasanya disalut enterik supaya obatnya tidak dilepaskan di lambung. Yang kedua, mencegah mual dan muntah yang disebabkan oleh iritasi pada mukosa lambung. Contohnya ini obat-obat yang sifatnya asam. Obat-obat yang sifatnya asam, yang dia mengiritasi lambung, itu biasanya nanti akan disalut enterik, supaya zat aktifnya tidak dilepaskan di lambung. Kemudian yang ketiga, menghantarkan obat ke tempat kerja lokalnya di usus. Misal kita mau bikin tablet yang efeknya lokal di usus, maka bisa disalut enterik. Yang keempat, menyediakan pelepasan obat tertunda, tadi delayed release. Dan yang kelima, menghantarkan obat yang terutama diserap di usus dan menjaga obat menuju usus pada konsentrasi setinggi mungkin. Biasanya untuk obat-obat yang mungkin tadi efeknya lokal di usus atau mungkin absorpsinya lebih bagus di pH basa, di kondisi usus, nah itu dibikin salut enterik. Nah ini contoh eksipien-eksipien yang bisa digunakan sebagai salut enterik. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang apoteker bagian pengawasan mutu akan melakukan uji keseragaman sediaan tablet tidak bersalut vitamin B1 dengan dosis 50 mg per tablet. Apabila diketahui rata-rata bobot tablet sebesar 300 mg, dosisnya 50 mg per tablet, uji keseragaman apa yang kira-kira bisa kita gunakan sesuai dengan persyaratan di Farmakope? Oke, tadi uji keseragaman sediaan. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tadi uji keseragaman sediaan ada apa aja? Ada 2 jenis. Yang pertama, uji keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Oke, kira-kira untuk kasus di soal, yang lebih tepat kita gunakan uji keragaman bobot atau keseragaman kandungan?
Gimana? Oke, kita bahas dulu lebih lengkapnya. Jadi di sini ada tabel dari Farmakope terkait dengan uji keseragaman kandungan dan uji keragaman bobot. Khusus untuk tablet, kita fokus tadi di soal tablet yang tidak bersalut. Nah, untuk tablet yang tidak bersalut, kapan kita uji keragaman bobot, kapan keseragaman kandungan, dilihat dari dosis dan perbandingan zat aktif dalam sediaan. Kalau dosisnya lebih dari sama dengan 25 mg dan 25%, maksudnya 25% itu adalah total bobot zat aktifnya lebih dari 25% total bobot tablet secara keseluruhan. Maka kita bisa uji dengan keragaman bobot. Tapi kalau dosisnya kurang dari 25 mg atau bobot zat aktifnya itu kurang dari 25% bobot total tablet, maka kita harus gunakan keseragaman kandungan. Oke, pahamin di sini kalau keragaman bobot ketika dosisnya lebih dari 25 mg dan perbandingan zat aktifnya lebih dari 25%. Sedangkan kalau keseragaman kandungan kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%. Sekarang kita lihat, dia dosisnya itu 50 mg. 50 mg ini kurang atau lebih dari 25 mg? Masuknya ke dia lebih dari sama dengan 25 mg. Oke, sekarang yang kedua, kita lihat persentasenya. Kalau misalnya hanya melihat di sini saja, kita bisa persentasenya. Apakah dia lebih dari 25% atau tidak? 50 mg dari 300 mg total bobot tablet. Kalau kita hitung, ternyata persentasenya 5/30 berapa? Kali 100. Hanya 16,7%. Dan ini kurang dari 25%. Tadi syarat keragaman bobot itu kalau dosisnya lebih dari sama dengan 25 mg dan 25%. Harus dua-duanya tercapai. Keragaman kandungan kurang dari 25 mg atau 25%. Kurang dari 25%. Maka yang lebih sesuai kita gunakan ujinya keragaman bobot atau keseragaman kandungan? A, B, C, D, E? Yang D, Kak. Oke, pakai yang D, keseragaman kandungan. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Kak. Aman ya? Kita masuk ke soal ketiga. Apoteker QC melakukan pengujian evaluasi terhadap produk tablet lepas segera yang telah diproduksi dengan hasil sebagai berikut. Ada uji disolusi dengan jumlah sampel 6, Ki-nya 80%, hasilnya 83%. Kemudian ada uji waktu hancur, ini 14 menit waktu hancurnya. Lalu ada uji friabilitas 0,75% dan ada uji kadarnya 100,05%. Kira-kira dari hasil pengujian, kesimpulan yang bisa diambil apa? A, B, C, D, E? Gimana? B. Yang B. Kenapa yang B? Karena hasil Q-nya itu kurang dari 85%. Kurang dari? 85%. Oke, 85% dapat dari mana? Karena kalau untuk syarat tahap 1 itu tidak boleh kurang dari Q plus 5. Oke, taunya ini sedang tahap 1 dari?
Dari N-nya sama dengan 6, Kak. Oke, dari sini. Ya, kita masuk ke uji disolusi. Jawabannya betul, yang tidak memenuhi adalah yang uji disolusinya. Untuk uji disolusi, ada 3 tahapan pengujian yang bisa digunakan. Tahap S1, bentar. Yang pertama, tahap S1, kemudian tahap S2, dan tahap S3. Untuk sampelnya, jumlah sampelnya, di tahap pertama atau tahap S1, jumlah sampelnya adalah 6 tablet. Jadi 1 kali uji tahap 1, uji disolusi tahap 1, kita butuh 6 tablet. Syaratnya tadi, tidak boleh jumlah zat aktif yang terdisolusi pada masing-masing sediaan itu harus lebih dari sama dengan Ki plus 5%. Nilai Ki itu apa? Ini syaratnya. Nilai Ki di sini adalah ketetapan yang sudah ditentukan di farmakope. Berapa kadar kecil zat aktif yang harus terdisolusi untuk memenuhi syarat. Masing-masing tablet, masing-masing obat itu sudah dikasih tahu nilai Ki-nya di farmakope. Jadi teman-teman nggak usah menghafalkan. Biasanya nanti di soal sudah dikasih tahu. Misal tablet A, zat aktif A, nilai Ki-nya 80. Tablet B mungkin nilai Ki-nya 75%, ada yang mungkin 90%, dan seterusnya. Jadi, beda tablet, beda obat, itu beda nilai Ki-nya. Oke, kemudian, Ki plus 5% ini berarti kalau dia nilai Ki-nya 80, maka harus terdisolusi minimal 80 plus 5, 85%. Kalau ternyata ada 1 atau 2 tablet yang tidak memenuhi syarat, maka kita lanjut ke tahap kedua atau tahap S2. Di tahap S2, kita tambahkan 6 tablet baru, sehingga totalnya ada 12 tablet yang sudah kita uji. 6 di tahap 1 dan 6 di tahap kedua. Syaratnya ada 2. Yang pertama, rata-rata dari 12 tablet yang sudah kita uji, obat yang terdisolusi itu kadarnya harus lebih dari sama dengan nilai Ki-nya. Jadi rata-ratanya harus lebih dari 80%. Dan tidak ada satupun yang di bawah Ki minus 15%. Atau harus terdisolusi lebih dari sama dengan Ki minus 15%. Masing-masing dari ke-12 tablet tersebut, satu-satu kita cek, semuanya harus terdisolusi lebih dari Ki minus 15%. Kalau ternyata ada lagi nih, 1 tablet yang tidak memenuhi syarat, lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, ditambahkan 12 sampel baru. Sehingga total sampelnya itu ada 24 tablet. 6 tahap awal, 6 tahap kedua, dan 12 tahap ketiga. Syaratnya juga jadi ada 3. Yang pertama, rata-rata dari 24 tablet itu tidak boleh kurang dari nilai Ki atau harus lebih dari sama dengan nilai Ki-nya. Kemudian, maksimal hanya ada 2 tablet yang disolusinya itu kurang dari Ki minus 15%, dan tidak ada satupun atau semuanya harus bisa terdisolusi lebih dari sama dengan Ki minus 25%. Nah, ini adalah 3 syarat untuk uji disolusi tahap ketiga. Kalau misalnya kita lihat di soal, dia yang terdisolusi hanya 83%. Di sini ada jumlah sampelnya 6, tandanya kita sedang diuji tahap 1. Uji tahap 1 syaratnya harus Ki plus 5%. Maka minimal harus terdisolusi 85%. Jadi harus lanjut ke tahap kedua. Tapi kalau misalnya di tahap pertama sudah lolos, ya udah nggak usah lanjut tahap kedua. Cukup di tahap pertama saja. Begitupun yang tahap ketiga, kalau sudah lolos di tahap kedua, ya sudah usah lanjut ke tahap ketiga. Cukup berhenti di tahap kedua saja. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Ya, kalau aman, lanjut ke soal nomor 4. Formulator R&D akan melakukan formulasi sediaan dengan zat aktif yang ditujukan untuk pengobatan angina. Dibutuhkan bentuk sediaan yang dapat menghasilkan onset cepat sehingga dapat digunakan pada kondisi akut. Bentuk sediaan yang dipilih adalah pakainya apa nih? Kalau kita mau bikin kayaknya soalnya oh ini itu ya. Isosorbit dinitrat melakukan formulasi sediaan dengan zat aktif yang ditujukan untuk pengobatan angina dengan zat aktifnya itu isosorbit dinitrat. ISDN. Isosorbit dinitrat. Kemudian dibutuhkan bentuk sediaan yang menghasilkan cepat. Kira-kira sediaannya apa kalau kita mau bikin ISDN? Bisa bikin sediaan ABCDE? Beta. Yang B, kenapa yang B? Itu yang dibutuhkan obat hingga muncul efeknya. Sedangkan kalau durasi adalah waktu yang dibutuhkan obat dari munculnya efek hingga efeknya hilang. Nah, kalau kita mau bikin sediaan atau obat yang onsetnya cepat, biasanya pilihannya kalau nggak sublingual, itu injeksi intravena. Injeksi tapi yang intravena. Itu dia onsetnya cepat sekali. Karena dia cepat masuk ke sirkulasi sistemik. Tapi di sini nggak ada injeksi intravena, jadi kita pilih yang tablet sublingual. Nah, ini kenapa tablet sublingual dia bisa memberikan pelepasan yang cepat, onset yang cepat, karena mukosa yang ada di bawah lidah itu dia tipis, hanya 100-200 mikrometer, lapisan selnya juga sedikit, dan vaskularisasinya tinggi, banyak pembuluh darah di bawah lidah. Sehingga ketika kita tempelin obatnya di situ, dia bisa langsung diserap, langsung masuk ke saluran sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di bawah lidah. Kalau kita bandingin sama bukal itu ketebalan mukosanya lebih tebal dibandingkan yang sublingual. Makanya bukal ini jarang digunakan untuk pemberian efek sistemik. Oke, sekarang kita masuk ke sediaan cair. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke BCS. Ini teman-teman buat refresh aja. Ingat-ingat lagi, klasifikasi BCS ada 4 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. BCS ini dibagi berdasarkan kelarutan dan permeabilitas obat. Oke, dibaginya dari kelarutan dan permeabilitas. Permeabilitas itu kemampuan obat menembus membran. Kalau obat itu dikategorikan BCS kelas 1, tandanya kelarutannya tinggi, permeabilitasnya juga tinggi. Kalau dia kategori kelas 2, kelarutannya rendah, permeabilitasnya tinggi. Dia susah larut, tetapi dia mudah diserap. Kalau kelas 3, dia mudah larut, kelarutannya tinggi, tapi permeabilitasnya rendah. Sedangkan kalau kelas 4, dua-duanya rendah. Dia susah larut dan susah untuk diserap. Nah, ini beberapa klasifikasi BCS untuk obat-obatan. Biasanya yang paling gampang dibuat itu kalau BCS kelas 1.
dia sudah mudah larut dan juga mudah diserap. Maka mau bikin sediaan apapun itu gampang. Nah, yang susah itu yang kalau BCS kelas 4. Larutnya susah, diserapnya juga susah. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa meningkatkan kelarutan zat aktif? Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk peningkatan kelarutan. Bisa dengan menggunakan kosolven atau pelarut pembantu. Misal obatnya itu dia nggak larut dengan pelarut air, tapi dia cukup larut sedikit dengan penambahan pelarut yang lain, misal alkohol, etanol. Kalau airnya ditambahin etanol sedikit, nah dia bisa mulai larut. Nah, itu namanya menambahkan kosolven, pelarut pembantu. Fungsi pelarut pembantu di sini untuk mengubah polaritasnya. Mungkin kalau hanya menggunakan air, polaritasnya terlalu tinggi, obat terlalu polar. Maka kita turunkan sedikit kepolarannya atau kemasan tadi elektriknya dengan menambahkan etanol, misalkan. Nah, nanti si obatnya bisa terlarut. Itu namanya kosolven. Yang kedua bisa menggunakan surfaktan. Surfaktan ini membantu menurunkan tegangan permukaan atau solubilisasi. Biasanya obat-obat yang dia kelarutannya rendah itu susah untuk berinteraksi dengan air, susah terbasahi. Nah, salah satu strateginya adalah dengan menambahkan surfaktan untuk mempermudah keterbasahan si zat aktif tersebut. Kemudian bisa menggunakan kompleks inklusi. Ini kita menggunakan suatu bahan, yaitu siklodextrin, di mana nanti kita akan membentuk kompleks. Jadi ada siklodextrin. Nah, nanti di rongga siklodextrin tersebut kita akan menambahkan si zat aktifnya. Nah, bagian luar dari siklodextrin itu sifatnya hidrofilik. Dia bisa berinteraksi dengan air. Sedangkan bagian dalam dari siklodextrin, dari rongganya itu, dia sifatnya hidrofobik. Sehingga bisa berinteraksi dengan zat aktif yang hidrofobik. Kemudian bisa dengan membentuk garam. Ini biasanya menggunakan bentuk garam dari zat aktif itu bisa meningkatkan kelarutan. Kemudian yang terakhir dengan cara dispersi padat. Kita mendispersikan zat aktif dengan pembawa inert yang sifatnya hidrofilik. Bisa menggunakan metode pelelehan, pelarutan, atau gabungan pelelehan dan pelarutan. Kemudian nanti setelah terdispersi secara molekuler dalam matriks pembawa tersebut, si obatnya akan cenderung lebih mudah untuk dilarutkan. Ini beberapa strategi peningkatan kelarutan yang bisa digunakan untuk zat aktif. Nah, untuk sediaan cair tadi, untuk sediaannya sendiri bisa dibuat dalam bentuk larutan sejati atau terlarut, bisa dibuat dalam bentuk dispersi. Kalau larutan sejati, ya emang si zat aktifnya itu benar-benar larut secara molekuler dalam pelarutnya. Contohnya, kita bikin sirup, eliksir, tinktura, spiritus. Nah, ini adalah obat-obat yang benar-benar terlarut dalam pelarutnya tersebut. Kalau sirup, biasanya pakai air kebanyakan. Kalau eliksir, tinktura, dan spiritus, ini gabungan air dengan alkohol, hanya beda konsentrasinya aja. Nah, kalau dispersi di sini tandanya si obatnya itu tidak benar-benar terlarut, tapi hanya terdispers saja. Biasanya ini digunakan untuk obat-obat yang sifatnya hidrofobik. Sediaan yang bentuknya dispersi bisa emulsi atau suspensi. Kalau emulsi, ini tandanya ada dua fase. Ada fase minyak dan ada fase air. Nah, minyak dan air tidak bisa bercampur, maka biasanya akan dijembatani oleh emulgator. Kemudian kalau suspensi, ini ada padatan yang terdispers dalam cairan pembawa. Jadi ada padatan, dia nggak bisa larut, ya udah didispers aja dalam pembawa cairan. Tapi butuh eksipien-eksipien tambahan untuk membantu mendisperskan si serbuk-serbuk tersebut. Bisa menggunakan tadi contohnya suspending agent, PVP. Oke, ini jenis-jenis bentuk sediaan yang cair. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau belum, kita masuk ke evaluasinya. Nah, ini salah satu evaluasi yang sering keluar di ujian OSCE, yaitu melakukan uji volume terpindahkan. Uji volume terpindahkan ini digunakan untuk sediaan cair oral yang dikemas dengan kemasan volume tidak lebih dari 250 mili dan tersedia dalam bentuk cair maupun padatan yang harus direkonstitusi. Contohnya, teman-teman pernah lihat sirup kering. Sirup kering itu kan disimpannya dalam bentuk serbuk. Nanti kalau sudah mau digunakan baru direkonstitusi dulu. Nah, itu juga harus diuji volume terpindahkannya. Caranya gimana? Kita siapkan 30 wadah, 30 sampel. Nah, nanti 30 sampel ini akan dibagi menjadi 2 kali pengujian. Tahap 1 itu 10 sampel. Tahap kedua itu 20 sampel. Jadi totalnya ada 30 sampel. Nah, cara pengujiannya untuk tahap pertama kita siapkan 10 wadah, kita kocok satu persatu. Kalau dia berupa serbuk yang untuk direkonstitusi, maka harus dilarutkan dulu dengan volume yang sesuai. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas ukur yang ukurannya itu tidak lebih dari 2,5 kali volume yang diukur. Misal sampel kita volumenya itu 100 mili. Maka gelas ukur yang boleh dipakai. Cara mengukur, memilih gelas ukur mana yang akan digunakan. Kemudian setelah kita tuangkan ke gelas ukur, kita diamkan beberapa menit, kemudian kita ukur volumenya berapa dari masing-masing wadah tersebut. Nah, nanti untuk interpretasinya teman-teman bisa lihat dari sini, tabel bagian ini. Dihitung VR itu volume rata-rata. Kalau VR 10 berarti volume rata-rata dari 10 sampel. Apakah kurang dari 100% volume etiket, VE itu volume etiket, di label dia bilangnya berapa mili, yang tertuang berapa mili. Nah, itu dibandingkan. Kurang dari 100% atau tidak kurang dari 100%. Nah, nanti bisa diikutin alurnya menggunakan bagan ini. Bagan ini juga sudah ada di Farmakope. Oke, untuk uji volume terpindahkan cukup jelas. Ada yang mau tanyakan dulu? Terakhir, perhitungan HLB. Ini perhitungan yang sangat sering muncul. Teman-teman silahkan nanti bisa dihafalkan rumusnya, mengikuti saja yang mana yang teman-teman suka. Cara yang mana, karena biasanya nanti mau pakai rumus apapun, hasilnya akan sama aja. Gunakan rumus yang pertama, HLB campuran dikali bobot campuran, sama dengan HLB komponen A dikali bobot A ditambah HLB komponen B dikali bobot B. Biasanya kalau kita bikin sediaan emulsi atau suspensi, ketika menggunakan emulgator, kita itu akan menggunakan campuran emulgator. Minimal ada 2. Nah, biasanya nanti komposisi campurannya itu menyesuaikan berapa sih HLB butuh atau HLB campuran yang diinginkan. Atau sering juga disebut HLB target, sama aja. Nah, HLB target ini biasanya menyesuaikan dengan berapa HLB komposisi minyak dalam sediaan emulsi. Jadi di sini HLB campuran atau HLB butuh atau HLB target itu sama aja di istilahnya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan rumus persen. Persen komponen A, emulgator A, sama dengan X itu HLB campuran, dikurang HLB komponen yang B, dibagi HLB A dikurangi HLB yang B dikali 100. Nah, ini dapat persentase untuk komponen A.
Bisa juga yang ketiga, teman-teman menghitung dengan menggunakan metode aligasi. Sebenarnya aligasi ini penerapan dari rumus yang pertama, cuman dibikin kayak persilangan aja, lebih mudah. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 5. Pada salah satu produk sirupnya. Berapakah jumlah sampel yang diperlukan untuk uji volume terpindahkan dari cairan oral dengan kemasan berukuran kurang dari 250 ml? Berapa tadi sampelnya? A, B, C, D, E. Untuk uji volume terpindahkan, kita harus menyiapkan berapa sampel? B. Oke, yang B. 30, nanti dibagi jadi 2, 10 di tahap pertama, dan 20 di tahap kedua. Oke, nah ini uji volume terpindahkan yang ada di Farmakope. Persiapan uji untuk penetapan volume terpindahkan, pilih tidak kurang dari 30 wadah. Nomor 6. Apoteker akan memformulasikan sediaan cair mengandung zat aktif yang bersifat hidrofobik. Berdasarkan hasil uji kelarutan, diketahui zat aktif tersebut mudah larut dalam propilen glikol, sehingga formulator membuat sediaan cair dalam campuran propilen glikol dan air, agar zat aktifnya bisa larut. Prinsip peningkatan kelarutan yang digunakan menggunakan prinsip apa berarti? Kita menambahkan pelarut tambahan, yaitu propilen glikol. Dia fungsinya sebagai Konsolven, Kak. Oke, dia sebagai kosolven atau pelarut pembantu. Oke, cukup jelas? Kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini perhitungan HLB. Industri akan membuat sediaan emulsi kemasan 60 ml sebanyak 1 batch. Pada formulanya digunakan, Pada formulanya digunakan twin dengan HLB 16,7 dan span dengan HLB 8,6 sebagai emulgator. Dengan HLB butuhnya 14. Apabila satu batch terdiri dari 1000 botol, berapakah bobot twin yang diperlukan bila persentase emulgator campuran pada formula sebesar 10%? Oke, kita hitung caranya. Hitung dulu deh ininya, bobot total emulgator. Bobot emulgator total. Persentasenya 10%, berarti persentasenya dikali dengan volume yang dibuat. Satu botol kita mau bikin berapa mili? 60 mili. 60 mili dikali satu batch. Satu batch berapa tablet? Berapa sediaan? Berapa kemasan? 1000. 1000. Oke, 10% kali 60 kali 1000 berapa nih? Per 100 kali 60 kali 1000. Nolnya coret 2. 10 kali 60 kali 10. 6.000, Kak. 6.000 gram. Ini adalah bobot total emulgator. Ini terdiri dari gabungan twin dan span. Tapi kita nggak tahu twinnya berapa, spannya berapa. Sekarang kita harus cari si twinnya berapa gram. Oke, yang paling gampang kita pakai metode aligasi. Caranya, kalau yang tadi kan teman-teman bisa lihat di slide yang sebelumnya. Untuk yang aligasi, caranya kita tuliskan dulu komponen masing-masing, ada twin, ada span, dan HLB-nya. Yang twin 16,7, yang span 8,6.
Dari sini kita tuliskan berapa HLB butuh atau HLB campuran yang kita inginkan. Berapa HLB butuhnya? Di soal HLB butuhnya adalah 14. Oke, 14. Dari sini kita bisa mencari perbandingan antara twin dan span, tapi harus disilangkan. Selisih antara HLB twin dengan HLB campuran akan menjadi perbandingannya span. 16,7 kurang 14 berapa? 2,7. Oke. Kebalikannya, selisih antara HLB span dengan HLB campuran akan menjadi perbandingannya twin. 14 kurangi 8,6. 5, 4. 5,4. Oke, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita dapat nih perbandingan totalnya. 5,4 tambah 2,7. 8,1. 8,1. Kita sudah dapat, berarti perbandingan twin banding span-nya itu 5,4 banding 2,7. Sekarang yang ditanyakan adalah berapa twin yang diperlukan. Bobot twin sama dengan perbandingan twin 5,4 dibagi dengan perbandingan totalnya 8,1 di empat 4.000 gram atau sama dengan berapa kilogram? 4 kilogram. 4 kilogram. Jadi jawabannya yang A. Cukup jelas? Oke, terakhir kita masuk ke sediaan steril. Untuk sediaan steril, biasanya yang ditanyakan adalah terkait perhitungan tonisitas. Tonisitas bisa dihitung dengan berbagai macam cara, tergantung data di soal yang diketahui apa. Kalau yang diketahui data ekivalensi terhadap NaCl atau nilai E. Kalau di soal ada nilai E, kita lihat yang ditanyakan apakah volume larutannya atau bobot pengisotonisnya. Kalau di soal yang ditanyakan berapa volume pelarut yang dibutuhkan, maka kita pakai rumus yang A. Volume sama dengan bobot kali ekivalensi kali 111,1. Tapi kalau yang ditanyakan berapa bobot eksipien pengisotonis yang ditambahkan, maka kita pakai rumus B. Bobot sama dengan 0,9/100 dikali volume dikurangi bobot zat aktif dikali ekivalensinya terhadap NaCl. Kemudian yang kedua, rumus penurunan titik beku atau PTB atau delta TF. Nah, kalau yang di soal diketahui nilai PTB atau penurunan titik beku atau delta TF, maka kita harus mencari berapa konsentrasi pengisotonis yang dibutuhkan. Konsentrasi sama dengan 0,52 dikurangi delta TF zat aktif dikali konsentrasinya dibagi delta TF pengisotonis. Nah, kalau sudah dapat konsentrasi, kita bisa mencari bobotnya. Rumus bobot adalah konsentrasi dikali dengan volume sediaan. Konsentrasinya berapa dikali dengan volume yang mau dibuat berapa. Nanti kita akan dapat bobotnya dalam gram. Kemudian yang ketiga, kalau di soal itu diketahui nilai L ISO. Kalau di soal diketahui nilai L ISO, maka kita gunakan rumus ekivalensi. Kita cari dulu ekivalensi zat aktifnya berapa berdasarkan nilai L ISO-nya.
17 kali L iso per mR. Kalau sudah dapat ekivalensinya, baru kita masuk ke rumus nomor 1. Ini cara pengerjaan untuk untuk perhitungan tonisitas. Oke, sampai di sini cukup jelas? Kalau cukup, aku masuk ke soal nomor 8. Apoteker akan melakukan pembuatan larutan isotonis mengandung dekstrosa 4,5% dan NaCl untuk injeksi sebanyak 500 ml. Diketahui tiap gram dekstrosa setara dengan 0,18 gram NaCl. Ada nilai E. Berapakah NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan tersebut? Di sini di soal diketahui nilai ekivalensi, yang ditanyakan adalah bobot eksipien pengisotonis. Kira-kira pakai rumus yang mana? Rumus 1, 2, 3, ABC? Pakai rumus yang A, A? Yang ini? yang B, Kak, yang bobot. Oke, yang B, yang bobot. Karena yang diketahui ekivalensi dan yang ditanyakan adalah bobot eksipien. Rumusnya bobot sama dengan 0,9 per 100 dikali volume dikurang bobot zat aktif kali ekivalensinya terhadap zat aktif. Di sini kita punyanya konsentrasi zat aktifnya. Padahal kita butuh data bobot. Tadi bobot sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Maka kita cari dulu bobot dekstrosanya sama dengan 4,5% kali volume sediaannya yang mau dibikin berapa? 500 mili. 500 mili. 4,5% kali 500 berapa nih? 22,5. 22,5. Oke, masukin angkanya 0,9 per 100 dikali volumenya 500 dikurang 22,5 kali 0,18. 0,9 per 100 kali 500 berapa? Coret-coret 0,9 kali 5. 9 kali 5. 4,5. Dikurang 22,5 kali 0,18. Berapa? 22,5 kali 0,18? 4,05. 4,05. Dikurang dapat berapa nih? 0,45 gram. Jadi jawabannya yang C. Cukup jelas? Oke. Soal nomor 9. Formulator R&D di industri farmasi akan membuat sediaan injeksi dexamethasone sodium fosfat dengan bahan-bahan yang terdiri dari zat aktif, sodium sitrat, sodium bisulfit, metil, dan propilparaben, serta NaOH untuk pengatur pH. Salah satu eksipien yang perlu ditambahkan dalam sediaan tersebut adalah agen pengkelat. Kira-kira eksipien yang bisa digunakan sebagai agen pengkelat siapa? Gampang nih, eksipien pengkelat. ABCDE? Yang C, Kak. Yang C, disodium edetat atau EDTA. Karena dia sangat mudah membentuk kompleks dengan material-material logam, membentuk kelat. Nah, ini tadi benzoil alkohol sebagai pengawet, sodium bisulfit juga pengawet, disodium edetat itu pengkelat atau NaEDTA, karbon aktif itu adsorben, dan gas nitrogen. Biasanya nanti suka ditambahin gas nitrogen ketika kita mau bikin sediaan injeksi. Fungsinya adalah untuk mencegah oksidasi karena oksigen. Oke, terakhir soal nomor 10.
Industri akan memproduksi sediaan injeksi steril mengandung zat aktif protein. Sterilisasi yang dapat digunakan untuk produksi injeksi tersebut kira-kira apa? ABCDE? Yang C, Kak. Yang C, filtrasi. Kenapa filtrasi? Kenapa nggak di autoclave? Oke, kita lihat di sini clue-nya adalah zat aktifnya protein. Sifat protein gimana? Tidak tahan panas. Kalau kita bikin sediaan yang menggunakan protein, injeksi-injeksi biologis, biasanya mereka tidak tahan panas, mudah terdenaturasi, protein itu kan mudah terdenaturasi oleh panas, maka kita hindari proses sterilisasi yang menggunakan panas seperti ataupun autoclave. Maka kita gunakan proses filtrasi. Selain itu juga kita bikin sediaannya injeksi ini bentuk sediaannya cair, larutan, maka kita bisa melakukan proses penyaringan. Nah, filtrasi itu ada dua jenis, dua ukuran membran. Ada yang 0,22, ada yang 0,45. 0,45 ini biasanya adalah filtrasi awal, pre-filter. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel. Nah, kalau untuk sterilisasi, untuk menghilangkan mikroba, maka kita butuh yang 0,22. Tidak cukup yang 0,45 saja. Oh iya, oke. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Aman ya? Kalau aman, kita istirahat dulu. Silahkan teman-teman nanti kerjakan games-nya. Nanti kita balik lagi untuk bahas materi yang terakhir.